Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran biologi, yaitu tentang sistem pernafasan. Hanya saja pada kali ini yaitu tentang sistem pernafasan hewan. Tentunya sistem dan mekanisme pernafasan pada hewan berbeda-beda dari hewan yang satu dengan hewan yang lain, dan mempunyai organ-organ pernafasan yang berbeda pula. Sebagai contoh yang pertama yaitu pada cacing atau Annelida. Cacing tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing hanya menggunakan seluruh permukaan tubuhnya untuk bernafas. Oleh karena itu, kulit cacing yang tipis dan berlendir merupakan media yang cocok untuk pertukaran udara, di mana oksigennya akan berdifusi ke dalam kulit dan diedarkan oleh sistem peredaran darah melalui kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida di dalam darah akan berdifusi keluar dari tubuh cacing. Bisa kita lihat di gambar yang ada di samping ini ya. Terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida melalui kulit cacing tersebut. Kemudian contoh yang lain yaitu belalang atau insekta. Bisa kita lihat di dalam gambarnya. Belalang memperoleh oksigen melalui sistem pernafasan khusus yang disebut dengan sistem trakea, di mana sistem ini bermuara pada suatu lubang yang nantinya disebut dengan spirakel. Selain itu, belalang juga mempunyai yang dinamakan kantong udara yang memungkinkan untuk mengambil oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Laju pertukaran gas yang tinggi merupakan adaptasi yang penting bagi belalang. Belalang nantinya akan bernafas dengan menggerakkan perutnya sehingga spirakelnya membuka dan menutup. Makanya ketika kita kecil dan membalik tubuh belalang, maka kita bisa melihat kembang kempisnya dari belalang tersebut. Spirakel ini terdiri dari 4 pasang spirakel anterior yang akan terbuka dan spirakel posterior akan terbuka. Kemudian spirakel anterior menutup, spirakel posterior membuka, dan otot perut juga akan berkontraksi. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam kantong udara dan sistem trakea. Contoh yang lain kita bisa cari yaitu yang ketiga, ikan golongan Pisces. Tentunya kita tahu bahwa ikan bernafas menggunakan insang. Ikan ini menggunakan oksigen yang terkandung di dalam air. Oleh karena itu, ketika kita melihat ikan selalu memasukkan air ke dalam mulutnya. Air yang masuk ke dalam mulut nantinya akan diteruskan menuju insang. Disinilah terjadi proses pertukaran gas. Darah akan mengikat oksigen yang terdapat di dalam air. Sebaliknya, darah akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air. Air yang masuk akan keluar melalui yang namanya operkulum. Kemudian contoh yang lain yaitu pada katak atau golongan amfibi. Kita bisa lihat dalam gambar ada beberapa organ yang dimiliki katak. Proses pernafasan pada katak dewasa bisa terjadi melalui kulit, rongga mulut, dan juga paru-paru. Adapun insang hanya digunakan katak pada saat masih berudu.
Kulit katak dapat digunakan sebagai alat pernafasan karena selain tipis juga mengandung pembuluh darah dan lembab karena adanya lendir. Hal ini pula menyebabkan oksigen dari udara dapat memasuki kulit menuju jantung melalui yang dinamakan vena cutanea untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida nantinya dikeluarkan jantung melalui arteri pulmocutanea menuju kulit lewat arteri cutanea. Pernafasan melalui kulit ini dilakukan katak baik di darat maupun di dalam air. Sedangkan untuk paru-paru katak terdiri atas sepasang kantong tipis elastis yang pada permukaan dindingnya terdapat banyak lipatan. Akibatnya permukaan paru-paru menjadi luas. Hal ini nantinya akan mengoptimalkan pengikatan oksigen yang dilakukan pembuluh darah yang banyak terdapat di dinding permukaan paru-paru dan pelepasan karbon dioksida. Tentunya pada paru-paru juga terjadi inspirasi dan ekspirasi. Untuk proses inspirasi sendiri diawali dengan menutupnya mulut dan tekak. Otot sternohyoideus berkontraksi dan menyebabkan rongga mulut membesar. Akibatnya, udara akan masuk ke tenggorokan melalui koana. Koana adalah lubang pada rongga hidung belakang. Setelah udara semuanya masuk, koana akan menutup dan otot rahang bawah akan berkontraksi sehingga rongga mulut akan mengecil. Akibatnya udara masuk ke paru-paru dan terjadilah pertukaran gas. Kemudian untuk ekspirasi sendiri diawali oleh rahang bawah akan mengendur dan diikuti oleh kontraksi otot perut dan sternohyoideus yang akan menyebabkan tertekannya paru-paru. Hal ini nantinya akan mendorong udara keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian contoh yang terakhir yaitu pada burung atau golongan Aves. Selain menggunakan paru-paru, burung juga memiliki kantong udara untuk membantu proses pernafasan. Hampir seluruh rongga tubuhnya dipenuhi oleh kantong udara ini. Kantong-kantong udara ini memungkinkan burung mengambil udara dalam jumlah yang banyak dalam setiap inspirasi. Udara nantinya akan masuk ke dalam pernafasan melalui lubang hidung atau yang disebut dengan nares dan paruh burung. Udara tersebut akan masuk ke faring, laring, trakea, dan kotak suara. Di bawah kotak suara inilah trakea bercabang menjadi bronkus, di mana setiap bronkus melewati paru-paru dan berakhir di kantong udara belakang. Cabang bronkus lainnya akan berakhir di kantong udara bagian depan, di mana nantinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada cabang bronkus. Ketika udara nanti bergerak dari paru-paru menuju kantong udara depan, oksigen akan masuk ke dalam darah dan karbon dioksida masuk ke dalam bronkus. Dan ketika burung melakukan ekspirasi, udara yang kaya oksigen dari kantong udara belakang akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Kemudian terjadilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada burung juga, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dapat berlangsung pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Cukup itu saja, ada 5 contoh dari sistem pernafasan pada hewan. Tentunya mereka memiliki organ-organ khusus yang
hanya dimiliki oleh hewan-hewan tertentu untuk proses pernapasan. Sekian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.